Indonesia berada di ambang kehancuran pada tahun 1998. Ekonomi runtuh, demonstrasi terjadi di mana-mana, dan Presiden Soeharto mengundurkan diri. Di tengah krisis itu, B.J. Habibie mengambil alih kepemimpinan. Hanya dalam waktu 517 hari, ia melakukan berbagai perubahan penting, mulai dari stabilisasi ekonomi hingga reformasi politik. Namun mengapa masa jabatannya begitu singkat? Apakah karena kebijakannya dianggap gagal, atau karena dinamika politik saat itu? Bersama jejak sang pemikir, kita akan membahas semua itu berdasarkan fakta sejarah. Kondisi negara saat itu berada di ambang kehancuran. Nilai mata uang anjlok, harga kebutuhan pokok melonjak, jutaan orang kehilangan pekerjaan, demonstrasi terjadi di berbagai kota, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nyaris hilang. Di tengah situasi seperti itulah B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Namun benarkah Habibie langsung menjadi penyelamat Indonesia, atau justru ia hanya menerima beban yang hampir mustahil diselesaikan dalam waktu singkat? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat kembali kondisi Indonesia saat itu. Krisis yang melanda Indonesia sebenarnya tidak muncul dalam semalam. Pada pertengahan tahun 1997, gelombang krisis keuangan Asia bermula dari Thailand dan kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya relatif stabil mulai merosot tajam. Banyak perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing tidak lagi mampu membayar kewajibannya. Dunia usaha terguncang, investasi menurun, dan kepercayaan pasar melemah. Dalam hitungan bulan, dampaknya terasa di hampir semua kalangan masyarakat. Harga bahan pokok meningkat drastis, banyak pabrik mengurangi produksi atau bahkan menutup usahanya. Gelombang pemutusan hubungan kerja membuat semakin banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan. Bagi masyarakat, krisis bukan sekedar angka dalam laporan ekonomi, melainkan kenyataan yang dirasakan setiap hari. Di sisi lain, tekanan politik juga semakin membesar. Selama bertahun-tahun pemerintahan Orde Baru dikenal mampu menjaga stabilitas. Namun ketika krisis ekonomi semakin memburuk, muncul kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk isu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi perhatian publik. Demonstrasi mahasiswa berlangsung di berbagai daerah dengan tuntutan reformasi politik dan perubahan tata kelola pemerintahan. Puncaknya terjadi pada Mei 1998. Ketegangan meningkat setelah serangkaian demonstrasi besar yang kemudian diikuti kerusuhan di beberapa wilayah. Situasi keamanan menjadi tidak menentu dan menambah tekanan terhadap pemerintahan saat itu. Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Sesuai ketentuan konstitusi, Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pelantikan Habibie berlangsung dalam suasana yang jauh dari ideal. Ia tidak mengambil alih negara yang stabil, melainkan negara yang sedang menghadapi tantangan ekonomi, politik, dan sosial secara bersamaan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah perlu dipulihkan, sementara dunia internasional juga menunggu arah kebijakan Indonesia di tengah krisis. Banyak pihak saat itu meragukan kemampuan Habibie. Sebagian menilai ia terlalu dekat dengan pemerintahan sebelumnya, sehingga diperkirakan hanya akan melanjutkan kebijakan lama. Ada pula yang mempertanyakan apakah ia memiliki pengalaman politik yang cukup untuk memimpin negara dalam masa transisi yang penuh ketidakpastian. Di sisi lain, pendukungnya melihat Habibie sebagai sosok yang memiliki latar belakang teknokrat, pengalaman internasional, dan kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan. Dalam waktu yang sangat singkat, Habibie dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. Pemerintah harus berupaya menstabilkan perekonomian, menjaga ketertiban dan keamanan, membangun kembali kepercayaan investor, serta merespon tuntutan masyarakat akan reformasi politik. Semua itu harus dilakukan ketika kondisi negara masih sangat rentan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah mungkin seorang presiden yang baru menjabat dapat mengatasi berbagai persoalan tersebut hanya dalam hitungan bulan? Ataukah beban yang diwariskan kepadanya memang terlalu besar untuk diselesaikan dalam satu masa jabatan yang singkat? Untuk memahami jawabannya, kita perlu melihat langkah-langkah yang kemudian diambil oleh B.J. Habibie setelah resmi menjadi presiden. Beberapa kebijakan yang ia keluarkan mendapat apresiasi karena dinilai mempercepat proses reformasi, sementara kebijakan lainnya memicu perdebatan yang masih berlangsung hingga kini.
Ketika B.J. Habibie resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, ia tidak memiliki waktu untuk beradaptasi, tidak ada masa transisi yang panjang, tidak ada kondisi negara yang stabil. Sejak hari pertama, setiap keputusan yang diambilnya akan menentukan apakah Indonesia mampu bangkit atau justru terjerumus ke dalam krisis yang lebih mendalam. Saat itu kondisi ekonomi Indonesia masih sangat rapuh. Nilai tukar rupiah yang sempat merosot tajam memang mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Tetapi kepercayaan dunia usaha dan investor masih rendah. Banyak perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban hutang. Sektor perbankan menghadapi tekanan besar, dan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih. Di tingkat masyarakat, dampak krisis masih terasa nyata. Harga berbagai kebutuhan pokok meningkat dibandingkan kondisi sebelum krisis. Banyak keluarga menghadapi ketidakpastian karena kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa gejolak sosial dapat kembali terjadi apabila pemerintah tidak segera menunjukkan arah kebijakan yang jelas. Namun tantangan Habibie tidak hanya datang dari bidang ekonomi. Di bidang politik, legitimasi pemerintahannya menjadi sorotan. Sesuai konstitusi, pengangkatan Habibie sebagai presiden berlangsung setelah pengunduran diri Soeharto. Meski demikian, sebagian kelompok masyarakat tetap memandangnya sebagai bagian dari pemerintahan Orde Baru karena sebelumnya ia menjabat sebagai wakil presiden dan telah lama berada di lingkungan pemerintahan. Akibatnya muncul pertanyaan di ruang publik, apakah Habibie benar-benar akan membawa perubahan ataukah ia hanya akan mempertahankan sistem yang sudah ada. Keraguan itu bukan hanya datang dari masyarakat. Di kalangan elit politik sendiri, dukungan terhadap pemerintah belum sepenuhnya solid. Indonesia sedang memasuki masa transisi menuju era reformasi, di mana berbagai kelompok memiliki pandangan berbeda mengenai arah perubahan yang seharusnya ditempuh. Sementara itu, perhatian dunia internasional juga tertuju kepada Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menjadi perhatian lembaga-lembaga keuangan internasional dan para investor. Mereka menunggu apakah pemerintah baru mampu menjalankan kebijakan yang konsisten untuk memulihkan stabilisasi ekonomi dan memperkuat kepercayaan pasar. Habibie memahami bahwa memulihkan ekonomi saja tidak cukup. Ia juga harus memulihkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan dunia usaha, dan kepercayaan komunitas internasional. Tantangan berikut adalah tuntutan reformasi yang semakin kuat. Habibie menghadapi dilema yang tidak mudah. Jika perubahan dilakukan terlalu lambat, pemerintah beresiko kehilangan dukungan publik. Namun jika perubahan dilakukan terlalu cepat tanpa persiapan yang memadai, stabilitas negara juga dapat terganggu. Inilah salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya. Setiap kebijakan yang diambil mengandung resiko. Kesalahan kecil dapat memicu reaksi besar dari pasar, masyarakat, maupun aktor politik. Pertanyaannya kemudian adalah, langkah apa saja yang sebenarnya diambil Habibie? Apakah kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar membantu Indonesia keluar dari masa krisis atau justru menimbulkan persoalan baru? Salah satu langkah pertama yang mendapat perhatian luas adalah membuka ruang demokrasi yang lebih besar. Pada masa pemerintahannya, berbagai pembatasan terhadap kebebasan berpendapat mulai dilonggarkan. Pemerintahan memberikan ruang yang lebih luas bagi media massa untuk menjalankan fungsi jurnalistik, sehingga iklim pers menjadi lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Selain itu, proses pembentukan partai politik juga dipermudah. Jika sebelumnya jumlah partai politik sangat terbatas, pada masa Habibie lahir banyak partai baru yang kemudian ikut bersaing dalam pemilu 1999. Pemilu tersebut menjadi pemilu pertama setelah era Orde Baru yang melibatkan banyak peserta dan dipandang sebagai salah satu tonggak penting dalam transisi menuju sistem politik yang lebih kompetitif. Namun reformasi politik hanyalah satu bagian dari tantangan yang dihadapi. Pemerintah berupaya memulihkan stabilitas sistem keuangan yang terguncang akibat krisis. Berbagai kebijakan ditempuh untuk memperkuat sektor perbankan, menata kembali lembaga keuangan yang bermasalah, serta melanjutkan program pemulihan ekonomi yang melibatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha agar aktivitas ekonomi dapat bergerak kembali. Perlahan sejumlah indikator mulai menunjukkan perbaikan. Nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil dibandingkan puncak krisis, inflasi mulai terkendali, dan kondisi ekonomi secara bertahap bergerak menuju pemulihan. Meskipun tantangan masih besar, banyak pengamat menilai bahwa periode ini menjadi awal dari proses pemulihan ekonomi Indonesia. Habibie juga menaruh perhatian pada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka.
pemerintah mulai meningkatkan transparansi dalam beberapa proses pengambilan kebijakan dan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Langkah-langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara. Namun tidak semua kebijakan Habibie diterima tanpa kritik. Salah satu keputusan yang paling banyak diperdebatkan adalah pemberian kesempatan bagi rakyat Timur Timur untuk menentukan masa depannya melalui referendum pada 1999. Kebijakan ini memicu perbedaan pandangan yang tajam. Sebagian pihak menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang menghormati hak menentukan nasib sendiri dan membantu menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa lepasnya Timur Timur merupakan kehilangan besar bagi Indonesia dan menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam masa pemerintahan Habibie. Perdebatan mengenai keputusan ini masih berlangsung hingga sekarang, menunjukkan bahwa warisan kepemimpinan Habibie tidak hanya dipenuhi apresiasi, namun juga kritik. Di luar isu tersebut, pemerintahan Habibie juga berhasil menyelenggarakan pemilu 1999 yang menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pemilu ini membuka jalan bagi proses pergantian kekuasaan yang berlangsung melalui mekanisme politik yang lebih terbuka dibandingkan masa sebelumnya. Dalam waktu yang relatif singkat, Habibie telah mengawal Indonesia melewati fase awal transisi dari pemerintahan Orde Baru menuju era reformasi. Banyak kebijakan yang diambilnya kemudian menjadi fondasi bagi perubahan yang dilanjutkan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Namun muncul pertanyaan yang menarik. Jika dalam waktu 517 hari Habibie mampu menjalankan berbagai reformasi dan membawa Indonesia melewati masa transisi yang sulit, mengapa ia tidak melanjutkan kepemimpinannya? Mengapa setelah berbagai langkah yang diambilnya, masa jabatannya justru berakhir begitu saja? Memasuki tahun 1999, Indonesia bersiap menyelenggarakan pemilu yang lebih terbuka dibandingkan era sebelumnya. Pemilu ini menjadi tonggak penting reformasi karena melibatkan banyak partai politik dan menjadi dasar pembentukan konfigurasi politik baru di parlemen. Hasilnya menunjukkan bahwa peta kekuatan politik berubah secara signifikan. Tidak ada satu kekuatan politik yang benar-benar mendominasi. Berbagai partai harus membangun komunikasi dan koalisi untuk menentukan arah pemerintahan berikutnya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat itu, presiden dipilih oleh MPR. Sebelum proses pemilihan presiden dilakukan, presiden yang sedang menjabat harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahannya. Bagi Habibie, inilah ujian sesungguhnya. Pada sidang umum MPR tahun 1999, ia menyampaikan laporan mengenai kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh selama 517 hari pemerintahannya. Laporan tersebut mencangkup upaya pemulihan ekonomi, pelaksanaan reformasi politik, penyelenggaraan pemilu 1999, hingga berbagai langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan nasional. Sebagian anggota MPR memberikan apresiasi terhadap pencapaian tersebut. Mereka menilai Habibie berhasil menjaga Indonesia tetap berjalan di tengah salah satu masa paling sulit dalam sejarah bangsa. Namun tidak semua pihak memiliki penilaian yang sama. Beberapa fraksi menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan. Salah satu isu yang paling sering menjadi sorotan adalah keputusan mengadakan referendum di Timur Timur. Setelah referendum berlangsung, mayoritas masyarakat memilih untuk tidak tetap menjadi bagian dari Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian diikuti dengan berbagai dinamika keamanan dan akhirnya membawa Timur Timur menuju proses kemerdekaan. Bagi sebagian kalangan, keputusan itu dipandang sebagai langkah yang sulit, namun sesuai dengan situasi saat itu. Sementara bagi pihak lain, lepasnya Timur Timur dianggap sebagai kegagalan besar yang mempengaruhi penilaian terhadap kepemimpinan Habibie. Selain isu Timur Timur, terdapat pula kritik mengenai beberapa akses pelaksanaan pemerintahan dan proses transisi reformasi. Perbedaan pandangan ini membuat pembahasan laporan pertanggungjawaban Habibie berlangsung dalam suasana politik yang sangat dinamis. Ketika dilakukan pemungutan suara di MPR, mayoritas anggota memutuskan untuk tidak menerima laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Keputusan tersebut menjadi titik balik yang sangat menentukan. Secara konstitusional, penolakan laporan itu tidak secara otomatis mengakhiri masa jabatan presiden saat itu. Namun secara politik, keputusan tersebut menunjukkan bahwa dukungan mayoritas anggota MPR terhadap Habibie telah melemah. Menghadapi situasi tersebut, Habibie mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ia menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa jabatan Presiden Habibie hanya berlangsung sekitar 517 hari.
Jika dibandingkan dengan presiden-presiden lain, itu merupakan periode yang sangat singkat. Namun justru dalam waktu yang terbatas itulah Habibie harus mengambil keputusan-keputusan besar yang akan mempengaruhi arah perjalanan bangsa. Ia memimpin ketika Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, negara harus keluar dari krisis ekonomi yang melumpuhkan hampir seluruh sektor kehidupan. Di sisi lain, masyarakat menuntut perubahan besar terhadap sistem politik yang telah berjalan selama puluhan tahun. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada pilihan yang benar-benar mudah. Setiap kebijakan membawa resiko, setiap keputusan akan menimbulkan pendukung sekaligus penentang, dan setiap langkah akan menjadi bagian dari catatan sejarah. Sejarah tidak selalu mengingat seseorang dari lamanya ia berkuasa. Seringkali sejarah justru mengingat siapa yang berani mengambil tanggung jawab ketika keadaan sedang sulit. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.